Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. They tried to get rid of me. They failed. The rules have changed. Trust no one. I'm not a pawn. I'm here to break the game. Halo semuanya, kembali sama gue Andrew. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Apalagi buat kalian yang nonton dari awal sampai habis tanpa skip iklan ya. Oke, jadi video kali ini akan ngebahas tentang cara menguasai kripto ya. Jadi bisa dibilang juga mastering kripto. Ada beberapa tips yang bakal gue bagiin ke kalian. Sebenarnya kripto ini menurut gue setelah beberapa kali gue pakai ya, kripto ini tuh bener-bener tergantung banget sama playstyle temen kalian ya. Jadi ketika kripto ini dipakai untuk masuk ke dalam komposisi partian yang bener-bener agresif banget, menurut gue kripto ini agak susah dipakainya gitu ya, karena semua skillnya dia itu bener-bener tergantung gimana caranya teman kita itu bermain gitu ya dalam satu squad. Contoh misalkan nih teman kalian barbar banget, malah asik main drone gitu. Nah drone itu jadi nggak gitu efisien karena bener-bener butuh waktu untuk nyalain drone-nya. Terus kalau drone-nya mati juga harus butuh sekitar 40 detik sampai bisa keluarin drone lagi gitu ya. Walaupun memang kalau misalnya kalian pakai helm emas itu kan akan ngurangin cooldown-nya ya, jadi sekitar 30 detikan. Terus juga setiap kali kalian misalkan nih kalian lagi mainin drone-nya, terus kalian balik ke view kriptonya supaya kalian bisa bantu teman kalian untuk nembak, itu juga butuh waktu. Jadi kayak bener-bener sementara itu ya di Apex Mobile itu kan semuanya serba cepat. Kayak kita bisa pindah dari satu lokasi ke satu lokasi ya, itu bener-bener dalam hitungan detik doang karena kan slide jamnya belum di nerf, terus juga lompat-lompatnya juga belum di nerf gitu ya. Jadi bener-bener cepet banget tuh. Nah kalau di PC mungkin Legend ini bisa kepake karena kan temponya lebih lambat gitu ya. Slide jamnya juga nggak secepat di mobile gitu ya. Tapi kalau di mobile tuh bener-bener semuanya cepet banget. Jadi kalau misalnya kalian miss timing dikit aja, teman kalian tuh bisa knock, terus kalian malah satu squad malah bisa rata gitu. Jadi bener-bener pastiin kalau kalian pengen main kripto, Legend teman kalian tuh plus playstyle mereka ya. Playstyle kalian itu bener-bener harus mumpuni semua ya. Bener-bener harus sama-sama defensif, temponya lambat. Jadi gue saranin legend-legend kayak Gibi, terus kayak Caustic itu menurut gue bisa kepake gitu ya. Misalnya kalian pengen main agresif, ini agak susah tapi bisa diakalin sama Octane. Jadi ketika kalian habis setup drone-nya, kalian bisa ikutan perang naik jumpetnya Octane kayak gitu ya. Atau mungkin Portal Leverage itu bisa diakalin, tapi itu kan agak sulit ya karena kan bener-bener ngandalin temen, itu satu. Kedua juga ngandalin ultinya mereka yang cooldownnya cukup lama gitu. Tapi gue saranin ini bener-bener dipakai untuk komposisi playstyle satu tim yang bener-bener defensif banget ya, karena butuh waktu sekali lagi untuk bisa setup ya. Oke, kita langsung mulai aja dari tips yang pertama ya. Kita langsung main di Battle Royale-nya. Kita pilih kripto. Oke, yang pertama menurut gua player kripto tuh bener-bener hafal ya, wajib banget untuk hafal map kayak tempat respawn beacon di mana, survey beacon di mana, banner champion squad itu juga kalian harus ngerti cara scan-nya. Nanti akan gue tunjukin ya. Terakhir gue coba sih di mobile itu belum bisa ya. Jadi gini, buat teman-teman yang belum tahu ya. Kalian udah tahu belum sih kalau misalkan drone kripto itu bisa dipakai untuk nge-scan musuh tuh ada di mana? Ya itu kan basicnya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau drone kripto itu bisa nge-scan musuh lewat banner champion squad. Jadi misalnya champion squadnya tim A gitu. Nah nanti ada di beberapa tempat ada kayak semacam spanduk gitu ya, spanduk gede gitu. Kelihatan tuh muka-mukanya nih, siapa aja nih yang champion squad gitu. Nah itu lu bisa scan musuh lewat situ gitu ya. Tapi untuk di mobile kayaknya belum diimplementasi. Kita coba aja sekalian ya, kita tes ya. Kita akan turun solo seperti biasa ya. Akan tes dulu nih mulai dari yang banner champion squad. Nah ini awal-awal turun kan harus wajib langsung keluarin drone ya. Tapi kalau misalnya memang kalian turun di hot drop dan ada senjata, jangan keluarin dulu drone ya. Soalnya kalau misalnya kalian keluarin drone, kalian nggak bisa ngambil senjata, oke? Oke. Pastiin tempatnya kosong dulu baru keluarin drone. Oke. Nah ini kayak ini nih guys. Nah ini sebenarnya kalau di PC itu bisa kita scan ya. Ini kan sebenarnya banner champion squad nih, kelihatan nih. Player A, player B, player C ini. Ini misalkan satu tim gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa di-scan. Tapi kalau di mobile ini kayaknya belum diimplementasi ya. Cuman mungkin nanti kedepannya kalau misalkan season 3 atau season 4 itu balik lagi kayak season 1 ya. Ini balik jadi banner champion squad ya. Nah ini kalian bisa scan musuhnya lewat sini. Oke. Nah ini belum bisa ya.
tadi kan gue sempet bilang ya, kalau misalnya kalian tuh wajib untuk hafal tempat respawn beacon ya. Nah, tempat respawn beacon itu nggak berubah sama sekali ya. Jadi setiap game selalu ada di situ. Nah, ini wajib banget kalian pelajarin ya. Kalian lihat aja di sini nih. Ini beberapa ada yang gue udah hafal sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian udah main terus, lama-lama kalian hafal gitu ya, kayak tempatnya tuh di mana? Bentar, ada musuh. Nah, respawn beacon itu selalu ya ada di tempat yang sama ya. Kalian hafalin aja nih. Di sini ada satu, di sini satu ya. Mostly yang gue udah hafal tuh di sini. Ini yang sering dipakai ya. 1, 2, 3, terus juga 4 ya. Terus di sini 5, 6. Ini kalian hafalin aja nih semuanya nih. Nah, terus gunanya apa nih buat kalian hafalin? Nah, gunanya supaya nih, contoh nih, misalkan nih, kalian perang. Jadi kalian tuh tahu nih, oke, gue mau revive temen gue di mana nih gitu. Contoh nih, misalkan kalian ngambil banner teman kalian. Oke. Nah, kalau kalian udah hafal tempat-tempat respawn beacon tuh ada di mana aja, menurut gue ini kalian akan lebih mudah nih ya untuk nge-recall teman kalian nih. Nah, ini dalam posisi untuk jadi bannerman ya, alias pengambil banner handal. Nah, kalian tahu nih di sini, oke, di sini ada tempat nih buat respawn. Nah, kalian tahu nih, ukur dulu berapa? 172 meter. Oke, cukup nih. Nah, kalian bisa pakai buat ini nih. Lihat ya, kalian bisa pakai buat ini. Teng, langsung. Kalian bisa ngidupin teman kalian kayak gini. Dan ini instan ya, nggak usah nge-cash dulu kayak zut gitu, nge-cash nggak usah. Kalau legend biasa kan ngidupin sendiri kan kayak lama gitu ya. Kalau khusus untuk drone crypto itu instan ya. Dan habis kalian recall, habis kalian recall teman kalian ya, ngidupin teman kalian, langsung aja di recall nih, jangan di lockout. Soalnya kalau misalnya lockout, drone-nya akan ketinggal di sana gitu ya. Dan akan berpotensi untuk mati gitu ya drone-nya. Jadi harus banget lu jaga drone-nya supaya drone-nya itu tetap hidup. Nah, kalau kalian udah hafal, kalian tahu nih, gua mau nerbangin drone-nya dari mana. Tapi kalau misalnya kalian belum hafal, kalian bisa jadi malah terlalu deket nih. Kemarin gue sempet scrim ya lawan anak true gitu, dan dia pengen ngambil drone lah. Cuman karena mungkin dia baru belajar juga ya. Crypto kan memang susah ya legend ya. Jadi ujung-ujungnya dia tuh kedekatan nih, dia mainin drone-nya di sini. Nah, contoh nih misalnya gue mainin drone di sini. Ya. Terus terus ketahuan nih sama musuh nih, ada orang nih yang lagi nge-recall temannya nih ya kan. Udah otomatis nih bangunan pertama yang ada di dekat respawn beacon itu pasti akan dicari. Padahal ini kan sebenarnya kan kalian nggak usah ada di sini nih untuk ngidupin teman kalian. Kalian bisa di sana nih lebih jauh lagi gitu. Jadi menurut gua maksimalkan jarak 200 meternya dari si penggunaan drone itu ya, supaya kalian tuh lebih aman. Karena percuma juga nih kalau lu mainin drone di sini, lu dicari, lu mati, ya udah, teman lu juga baru turun dia mati, lu yang ngidupin pun juga mati gitu. Jadi jangan pernah nge-revive teman kalau nggak aman buat kalian gitu ya. Jadi kalian harus pastikan tempat kalian aman dulu, baru kalian revive teman kalian gitu, oke? Nah, untuk survei beacon ya, ini dia random. Ya, untuk survei beacon itu dia random. Jadi kalian saran gua sih gak usah dihafalin ya, tapi palingan minimal kalian sebelum turun dari pesawat, kalian kan bisa buka map. Nah, kalian bisa cek dulu di situ tuh. Oh, di sini ada scan beacon, ada survei beacon. Di sini ada survei beacon, ada survei beacon. Jadi kalian hafalin dulu nih. Ya, soalnya ini tuh tempatnya berubah-berubah kalau untuk survei beacon ya. Tapi kalau misalnya untuk respawn beacon itu nggak berubah-berubah, tenang aja. Sama kalian juga harus hafal ya untuk hafalin tempat-tempat blind spot gitu ya, buat naruh drone tuh di mana aja. Kayak gini nih contoh nih misalkan ya. Contoh misalkan nih ada musuh di sini. Musuh datang dari sini. Oke. Kalian setup nih. Setup dulu. Nah, di sini nih. Nah, taruh kayak gini nih, tempat-tempat kayak gini nih. Nih, kayak gini nih. Tuh. Mantap. Ya. Tek, lockout. Jadi waktu musuhnya nge-push, ntar gue lihat view-nya dulu. Jadi waktu musuhnya nge-push, dia udah otomatis kena scan sama drone-nya. Contoh gini deh, misalkan ada musuh di sini. Oke? Ada musuh di sini nih. Masa iya si musuh ini nih mau lihat dulu ke belakang nyari-nyari drone? Kan nggak mungkin gitu teorinya. Ya, udah pasti kalau misalkan kita taruh drone di sini, kita harus ngepick nih di sini untuk melindungin drone kita. Kayak gini. Nah, coba lu jadi musuhnya gitu. Lu lebih pilih nembak musuh yang ada di depan lu atau lu nyari drone? Nih, dia harus buka badan lagi di sini. Nah, penempatan drone ini menurut gua krusial banget ya. Karena kalau misalnya lu taruhnya agak maju ke depan kayak gini, ya, ini gampang banget ketahuan. Contoh nih kayak gini, ya, ini gampang banget ketahuan. Oh, kelihatan, gitu ya. Jadi menurut gua pastiin taruh drone itu di tempat-tempat yang memang
sulit dijangkau sama musuh. Nah, cuman yang gua pahamin juga kalau misalnya player crypto tuh kadang kan kita maruk ya. Bang, tapi kan kalau kita taruh di sini, Bang, enak, Bang. View-nya gede banget, Bang. Musuh di sana pun kita bisa lihat, Bang. Nah, cuman lu mesti pentingin juga nih keselamatan dari drone. Lu lebih pilih mana gitu? Can-nya banyak gitu ya. Maksudnya jangkauannya luas tapi gampang mati, atau jangkauannya cukup bagus gitu ya. Tapi drone ini tersembunyi gitu. Jadi susah dicari sama musuh, susah ditembak sama musuh. Dan sebenarnya ini kalau misalnya kita kena scan tuh annoying banget sih menurut gue sih, kayak apa ya, bikin semacam kayak panik-panik gitu loh. Padahal kan kita kena scan doang gitu ya, nggak usah panik gitu. Menurut gue ini drone ini pun juga bisa jadi distraksi ya buat musuh. Kalian tahu nggak sih kalau drone itu nggak kena damage ring? Ya contoh, misalkan teman kita tuh mati di sana, kita mau ambil banner. Nah, contoh kayak gini. Oke, nah ini kita tes ya. Nah, drone itu nggak kena damage dari ring sama sekali. Lihat ya, darahnya drone nih di sini. Kalian perhatiin? Nah, ini nggak ngurang sama sekali ya. Itu. Ini nggak ngurang sama sekali. Jadi lu mau ngambil banner temen lu di sini, lu mau ngapain kayak gitu ya? Suka-suka lu lah. Pokoknya ini nggak bakalan kena damage-nya sama sekali ya. Pokoknya ini drone-nya invincible sama ring gitu ya. Nggak tersentuh lah. Oke, tips yang berikutnya guys ya. Kalau kita nge-slide sambil nge-control drone, itu kita akan tetap nge-slide di turunan selama tombol slide-nya itu masih aktif ya. Contoh, kita kayak gini nih. Lihat itu. Atau karakter kita tetap jalan ya. Bentar, ini kita tes. Kita masuk zona dulu nih. Nah, sebaiknya itu dilakukan bersamaan. Nah, untuk player-player yang jongkoknya itu hold ya kayak gua, itu harus ditahan ya jongkoknya ya. Nanti gua tes aja di ini kali ya, di firing range ya, biar kalian bisa tahu gitu. 2000 tahun kemudian. Cuman ini benar-benar situasional ya, karena kan untuk dapat turunan yang benar-benar panjang itu kan agak langka ya. Nah, contoh kayak gini nih ya. Kita keluarin dulu drone ya. Ya. Ini kita nyalain dulu tombol hold-nya biar kalian bisa lihat ya. Nah, ini ya. Nah, jadi gini, tok ambil mainin drone. Pak, tahan ya. Oh, tapi kalau kita lepas tombol ya, tok dia udah nggak bisa jalan lagi nih. Nah, ini menurut gue efektif banget nih. Misalkan kalian dikejar-kejar sama musuh. Lagi ya, teng. Ini efektif banget nih. Udah, kalian bisa mainin drone. Oh, kalian bisa mainin drone, bisa setup kayak gini. Teng, kalian taruh, udah baru kalian gerak lagi. Ini harus cepet ya. Nah, ini kalian bisa ngontrol drone sambil dalam keadaan nge-slide ya. Itu adalah tips juga yang menurut gue penting juga ya. Karena kan kripto kan agak ribet pakainya gitu. Jadi lo harus tahu tips-tips kayak gini supaya kalian bisa maksimal lah pakai kriptonya. Yang berikutnya, kalian tahu gak sih kalau kalian dalam keadaan ngekontrol drone ya, kalian nih lagi mainin drone-nya gitu ya, senjata kalian akan otomatis terreload. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, kita kasih lihat. Ini sisa 3 peluru dan sisa 5 peluru, oke? Kalian mainin drone nih. Nah, lihat ya. Oh, ada tulisannya R301 has auto reloaded. Gak percaya? Balik lagi, toh. Nah, ini guna banget nih. Bener-bener guna banget nih kalau lagi perang. Set, perang, ya kan? Perang, udah kalian cari coveran, mainin drone. Lu gak usah reload pokoknya. Oh. Ya, atau dia udah otomatis reload, lu udah posisi yang bener lagi, baru keluar lagi. Udah ya, menembak, mainin drone. Nah, lihat ya, tuh. Ya, ke-reload lagi. Udah. Mantap, Pak. Mantap. Nah, menurut gua ini bener-bener berguna banget ya. Apalagi kan kripto kalian tahu nih, untuk masuk dalam mode kontrolnya ini lama banget nih. 1, 2, 3 gitu ya, hampir 3 detik. Jadi kalau misalkan kalian dalam keadaan terdesak, udah kalian mau mainin drone aja, kalian nggak perlu reload. Karena kalau misalkan lu reload dulu lama ya kan, habis lu mainin drone lagi ya kan, itu kan butuh waktu lama banget ya, sekitar mungkin bisa hampir 10 detik kan total kalau kalian mau reload 2 senjata. Tapi kalau misalkan kalian tahu tips ini, kalian cuma cukup waktu 3 detik aja, kalian bisa sambil mainin drone-nya juga, kalian bisa sambil reload juga. Ini berguna banget. Oke, ini adalah tips yang terakhir guys ya. Drone itu akan tetap ada meskipun kita dalam keadaan knock. Ya, walaupun kita nggak bisa ngegerakin drone-nya, ya kita nggak bisa ngekontrol drone-nya karena kalau bisa
OP banget. Oke, drone itu akan tetap aktif ya, akan tetap nyala. Jadi kalau misalnya kita set dia di mode hover, dia nggak akan gerak, tapi dia tetap bisa nge-scan. Oke, nah tapi kalau misalnya drone itu dalam keadaan auto, dia tetap akan bisa untuk otomatis nge-scan musuh ya, sama dia nyari musuh juga dalam radius 30 meter ya. Tapi kalian harus wajib pakai dulu drone-nya, karena kalau misalnya kalian knock, kalian nggak bisa keluarin drone. Kalian harus wajib keluarin dulu drone-nya. Oke, kayak gini ya. Pasang dulu mode apa, auto misalkan atau hover ya. Auto nih misalkan nih, kita knock bara nih, gue kasih lihat ya. Lihat ya, tuh drone-nya akan tetap aktif. Lihat ya, tuh drone-nya kita lihat. Drone, revive. Nih lihat ya. Bahkan kalau kita jauh dari drone itu ya, 30 meteran ya, kita lebih jauh daripada 30 meter ya, dia akan otomatis ngikutin kita. Lihatin. Jadi ini bener-bener dia mode autonya masih nyala ya. Jadi please, kalau kalian pakai crypto, minimal banget deh lu keluarin dulu drone-nya gitu. Jadi walaupun lu knock, drone lu tuh tetap bisa ngebantu temen lu gitu untuk bisa menangin fight-nya gitu, bisa menangin war-nya. Walaupun sebenarnya ini bisa jadi bumerang juga buat kalian ya. Kalau misalnya kalian knock, kalian udah sembunyi di tempat-tempat yang gak ketahuan sama musuh ya, tapi musuhnya cuma tinggal ngikutin drone-nya aja, kan bahaya juga gitu ya. Jadi ini bener-bener kalian wajib banget untuk tahu gitu, kayak ini kira-kira nih war-nya bakal menang nih. Nah kalau misalnya ibaratnya nih kalian nggak yakin war-nya bakal menang apa enggak, kalian mode hover aja, jadi dia tetap bisa nge-scan di situ. Tapi walaupun kalian kabur dari tempat knock tuh sembunyi gitu ya, biar nggak di-end sama musuh, drone-nya udah tetap stay. Tapi kalau misalnya lu mode auto, dia bisa nyari musuh. Tapi kalau misalnya lu kayak ngerangkak terus ke tempat aman ya, drone-nya tetap ikut juga. Jadi kalian harus bisa pinter-pinter mainin mode hover sama mode autonya ini menurut gua. Oke guys, jadi gitu aja untuk beberapa tips cara menguasai kripto ya. Ini so far ilmu-ilmu yang gue tahu. Mungkin kedepannya kalau misalkan kriptonya itu udah di-update ya, dia bisa nge-scan banner champion squad, terus juga bisa ngatur SUD ya, atau misalkan layout dari si drone-nya itu ya. Itu menurut gue akan lebih sering dipakai. Oh ya, yang paling terakhir adalah please banget iya kalau nonton video ini ya, minimal banget ya itu waktu ngekontrol drone-nya itu kan agak lama tuh loadingnya, sekitar hampir 3 detik ya, dipendekin lah jadi 1 detik gitu, jadi cepet gitu ya. Jadi kripto ini menurut gue bisa kepake, karena sekarang menurut gue kripto itu ribet banget untuk pakainya, susah banget untuk dipelajarin, sama kurang efisien waktu aja gitu. Jadi untuk tim gua sendiri kan EZT1 kan barbar banget mainnya. Gua nggak bisa ngikutin gerakan mereka gitu kalau gua pakai kripto. Gua lagi asik main drone, mereka udah perang. Gua habis revive, baru nge-shield, temen gue udah perang, belum juga gue nyalain drone-nya lagi gitu. Jadi bener-bener gak bisa banget dipakai untuk tim yang super barbar gitu ya. Jadi please, setelah itu semua udah di-update, gue akan lebih sering mainin kripto, dan mungkin nanti kedepannya akan gue buat lagi videonya kalau misalnya memang tips-tips ini ada tambahan-tambahan gitu kedepannya. Jadi gitu aja, terima kasih semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini banyak banget nih ya, dari setiap season tuh orang selalu ngeluh, "Bang, gue gak punya teman mabar bang, makanya rank gue stuck di platinum bang. Bang, lu enak sih bang, lu ada partian makin predator." Nah, ini banyak banget nih gue denger kayak bisikan-bisikan gue kayak gitu tuh. Makanya kalian ya buruan join aja langsung ke Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends Mobile nih guys ya. Karena di sini banyak banget nih ya orang-orang yang nyari teman mabar nih. Contoh kayak gini nih ya, di hashtag cari slot mabar nih ya di channelnya. Cari aja nih, min 1 FVP Diamond, min 1 FVP Pet Party Diamond, min 2 FVP Diamond Open Mix. Ini banyak banget nih ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari teman mabar dan bingung mau cari teman mabar di mana, langsung aja buruan join di Discordnya aja nih ya. Langsung linknya akan gue taruh di description, atau kalian bisa langsung aja nih ya, gue taruh di sini juga linknya nih. Semoga teman-teman bisa ketemu gue di Rank Predator, dan hati-hati aja guys kalau ketemu gue. Seperti biasa, gue akan selalu ngingetin kalian nih untuk selalu menjaga positive play guys ya, karena gue pengen banget nih komunitas Apex Mobile Indonesia ya untuk bisa ngebangun komunitas ini bareng-bareng nih ya, antara pro player dan juga orang baru belajar main, dan juga untuk casual player, untuk kita tuh semua bisa menjaga komunitas ini supaya tetap positif gitu, dengan cara nggak toxic, terus juga main sama siapapun, jangan pernah menghina orang gitu ya. Kalau misalnya mau adu bacot ya terserah lah gitu ya teman, jangan sampai berlebihan lah ya, supaya game ini nggak ada dramanya dan kita bisa enjoy dan bisa cari teman sebanyak-banyaknya dengan main Apex Mobile bareng-bareng. Jadi gitu aja, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. They tried to get rid of me. They failed. The rules have changed. Trust no one. I'm not a pawn. I'm here to break the game.